kedua ini di channel ini. Saya tertarik untuk membahas beberapa fenomena yang terjadi sekarang ini di dunia apologet di Indonesia, di mana apologet dari Muslim ya, mereka mulai mengatakan atau paling tidak mencitrakan dirinya sebagai seseorang yang ahli berbahasa Ibrani ya. Jadi seringkali mereka menggunakan dalam tanda kutip tadi, kemampuan berbahasa Ibrani dalam tanda kutip tadi untuk menyerang iman kekristenan. Nah, salah satu dari beberapa orang-orang tersebut ya, ini yang akan saya bahas di sini adalah Yonatan Nandar ya, yang seringkali dia seringkali menggunakan katakanlah kemampuan bahasa Ibraninya, entah apakah dia benar-benar pakar atau bukan, akan tetapi dia seringkali menyerang. Satunya yang saya simak kemarin itu adalah ketika dia berdebat dengan Uti Watimena ya, dari channel, mengatakan bahwa Yohanes 14 ayat 6 itu sebenarnya adalah pernyataan Yesus untuk mengatakan bahwa Yesus itu adalah pembuka jalan bagi Ahmad atau bagi Muhammad dengan penyelewengan bahasa Ibrani yang dia lakukan. Oke, kita lihat aja ya, untuk gampangnya kita lihat aja video yang sebentar. Videonya ya, kita lihat aja videonya. Nah, saya akan tunjukkan kepada Ibu bahwa Yeshua HaMasyiah adalah jalan ya yang mempersiapkan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Dalilnya di mana? Dalilnya adalah di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-6. Ya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, masalahnya adalah kenapa Ibu tidak memahami bahwa Yohanes pasal 14 ayat ke-6 itu adalah nubuatan Nabi Muhammad SAW, karena Ibu tidak paham, tidak mengerti bahasa Ibraninya. Ya, Ibu paham. Nah, keren kan dia bilang, karena Ibu tidak paham dan tidak mengerti bahasa Ibraninya. Nah, kesannya bahwa dia itu mengerti banget bahasa Ibrani, tapi coba kita lihat aja apa yang dia katakan ya. Oke, kita lanjut. Ibu paham tidak bahasa Ibrani dari Yohanes pasal 14 ayat ke-6 itu apa? Ya, Yeshua HaMasyiah mengatakan, ya, Anoki haderek we Ahmad. Nah, we Hayim. Nah, Anoki, akulah jalan, ya, haderek, ya, Anoki, akulah haderek, jalan, we Ahmad, bagi Ahmad. Kalau Yohanes Pembaptis adalah jalan untuk mempersiapkan kedatangan Anoki haderek vehaemet vehakaim, tapi dikatakan oleh si Nandar ini Anoki haderek we Ahmed, dia katakan bukan vehaemet ya, harusnya vehaemet, akan tetapi Nandar mengatakan we Ahmed. Nah, jadi seolah-olah dia ingin menegaskan kata Ahmadnya di situ, we Ahmed ya. Nah, di situ dikatakan bahwa we Ahmed atau yang sebenarnya ada vehaemet, menurut Nandar ini adalah bagi Ahmad. Jadi menurut Nandar, kata Ibraninya Yohanes 14 ayat 6 ini dalam bahasa Ibraninya sebenarnya menunjukkan bahwa Yesus sedang mengatakan, akulah jalan bagi Ahmad. Ya, akulah jalan bagi Ahmad. Noki haderek vehaemet vehak hayim. Akulah jalan bagi Ahmad dan hidup. Nah, kita lihat lagi ya. adalah jalan untuk mempersiapkan kedatangan Isa alaihissalam, sedangkan Isa alaihissalam sendiri adalah jalan untuk mempersiapkan kedatangan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana termaktub di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-6. Anoki, akulah, haderek, jalan, we Ahmed, bagi Ahmad, we hayim, dan hidup. Ya, akulah jalan bagi kedatangan Ahmad, kata Isa alaihissalam. Kemudian we hayim, dan hidup. Kalau ibu mengatakan we Ahmed itu bukan Muhammad, ya, dengan mengatakan itu kebenaran, bisa dilihat di dalam kitab Kejadian, yang namanya kebenaran itu sidikoh, bukan we Ahmed. Mari kita telaah secara linguistik, secara kajian bahasa. Nah, anoki, akulah jalan, ya, haderek, ya, anoki, akulah, haderek, jalan, we Ahmad, bagi Ahmad. Kalau Yohanes Pembaptis
adalah jalan untuk mempersiapkan. Oke, jadi dibilang kalau Yohanes Pembaptis adalah jalan untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus, maka Yesus itu adalah yang menjadi jalan untuk mempersiapkan jalan bagi Ahmad. Alasannya karena W.H. Emmet itu yang dia sebut dengan W. Ahmed itu adalah terjemahan sesungguhnya adalah bagi Ahmad. Akan tetapi W.H. Emmet itu adalah terjemahan yang sebenarnya adalah dan kebenaran, ya, dan kebenaran. Tapi coba kita lihat aja dulu ya, seterusnya dia mau ngomong apa ini orang. Mempersiapkan kedatangan Isa alaihissalam, sedangkan Isa alaihissalam sendiri adalah jalan untuk mempersiapkan kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagaimana termaktub di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-6. Anoki, akulah, haderek, jalan, we Ahmed, bagi Ahmad, we hayim dan hidup. Ya, akulah jalan bagi kedatangan Ahmad, kata Isa alaihissalam. Kemudian we hayim dan hidup. Kalau ibu mengatakan we Ahmed itu bukan Muhammad, ya, dengan mengatakan itu kebenaran, bisa dilihat di dalam kitab Kejadian yang namanya kebenaran itu sidikoh, bukan we Ahmed. Jadi menurut Nandar, kata kebenaran di dalam bahasa Ibrani itu bukan W.H. Emmet, akan tetapi sidiko, ya, karena di dalam katakan menurut dia di dalam Kejadian ada kata kebenaran yang menggunakan kata sidiko, tapi itu nanti kita bahas ya. Muhammad, ya, dengan mengatakan itu kebenaran bisa dilihat di dalam kitab Kejadian yang namanya kebenaran itu sidiko, bukan W. Ahmed. Mari kita telaah secara linguistik, secara kajian bahasa. Kenapa W. Ahmed di situ diterjemahkan? Saya izinkan saya ketawa dulu ya. Keren banget kan dibilang secara linguistik, secara kajian bahasa. Kedengarannya kayaknya orang ini pakar banget, bahasanya pakar banget. Dar, gua suka banget dengan gaya lo, Dar, pakar banget. Akan tetapi itu bohong. Oke, kita terusin aja. Kita terusin lagi. Menjadi kebenaran. Sedangkan kebenaran di dalam bahasa Ibrani, bahasa Yesus sehari-hari, itu adalah sidikoh. Kita telaah secara linguistik, secara kajian bahasa. Kenapa W. Ahmed di situ diterjemahkan menjadi kebenaran? Kenapa W.H. Emmet diterjemahkan sebagai kebenaran? Ya karena memang artinya adalah kebenaran. Ya, W.H. Emmet, W itu adalah dan, Emmet itu adalah kebenaran. Jadi W.H. Emmet itu artinya adalah dan kebenaran. Makanya di kata yang berikutnya itu juga ada W.H. Chaim. W itu artinya dan Chaim itu artinya hidup dan hidup. Ya, kita lanjutin lagi nih apa ceritanya orang ini satu ini ya. Di situ diterjemahkan menjadi kebenaran. Sedangkan kebenaran di dalam bahasa Ibrani, bahasa Yesus sehari-hari, itu adalah sidikoh, sebagaimana bahasa Arab sodik. Sementara ini kita tuntaskan dulu ya makna W. Ahmed yang proper name, kenapa diterjemahkan menjadi kebenaran. Ini PR besar bagi. Ini ngaco banget ya, ngaco banget. Masa dibilang W.H. Emmet itu adalah proper name ya. W.H. Emmet itu bukan proper name. W.H. Emmet itu tadi saya bilang adalah dan kebenaran ya. Kalau ibu mampu menjawabnya, saya ajukan jempol. Kenapa W. Ahmed diterjemahkan menjadi kebenaran? Sedangkan kebenaran di dalam bahasa Ibrani adalah sidikoh. Proper name menjadi ini ya, nama jati diri seseorang, kenapa menjadi kata sifat? Proper name kenapa menjadi kata sifat katanya? Ya karena emang beneran itu bukan proper name, tapi juga bukan kata sifat ya, karena kebenaran itu bukan kata sifat. Kebenaran itu noun, itu artinya kata benda ya, masih kata benda. Kalau kata sifatnya itu benar, ya benar itu kata sifat, tapi kebenaran itu adalah kata benda. Lanjut. Kebenaran itu adalah sesuatu yang disematkan kepada manusia atau kepada yang lainnya. Dalam bahasa Ibrani sidikoh, bukan proper name Ahmed. Nah, ini yang harus ibu ungkap. Coba sekarang jelaskan kepada saya, jangan lari kemana-mana. Kita kupas tuntas Yohanes pasal 14. Kita kupas tuntas. Oke, kita akan kupas tuntas. Itu pertanyaan saya yang ibu harus jawab. Oke, begini.
bahasa Yunani itu adalah terjemahan itu. Bahasa Yunani itu adalah terjemahan dari ucapan Yesus. Ya, Yesus berbicara di dalam bahasa Ibrani. Tidak pernah Yesus berbicara di dalam bahasa Yunani. Ingat, tidak ada satu ayat pun Yeshua HaMasyiah itu berbicara di dalam bahasa Yunani. Sekarang saya akan buktikan, atau kalau Ibu mau membuktikan kepada saya, coba sebutkan satu ayat saja di dalam Injil keempat itu bahwa Yeshua HaMasyiah berbahasa Yunani. Sedangkan dalam bahasa Ibrani ada dalilnya. Coba sekarang Ibu sebutkan bahwa Yeshua HaMasyiah itu berbahasa Yunani. Ya, coba satu saja dalil. Ibu buka linknya Sarapan Pagi. Ibu tulis ya, Yohanes pasal 14 ayat ke-6 dalam bahasa Ibrani. Nanti akan muncul tulisan Ibu Rita Wahyu di dalam Sarapan Pagi. Sebutkan, tulis ya. Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-6 dalam bahasa Ibrani. Nanti muncul tulisan Ibu Rita Wahyu di Sarapan Pagi Biblika. Ya, di situ ada bahasa Aramik, ada bahasa Ibrani. Jadi yang nulis ya orang Kristen sendiri begitu kan. Dan tulisannya jelas. Anoki akulah, haderek jalan, Ahmad bagi Ahmad. Sebagaimana Yohanes Pembaptis adalah jalan bagi Yeshua HaMasyiah, maka Yeshua HaMasyiah adalah jalan bagi kedatangan Nabi Muhammad. Oke, jadi itu poinnya ya, poin yang disampaikan Nandar tadi dalam video yang tadi, itu dalam cuplikan tadi. Yang pertama adalah dia mengatakan bahwa Yohanes 14 ayat 6 itu adalah pernyataan Yesus yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah pembuka jalan bagi Ahmad. Alasannya adalah kata Vehaemet yang dia sebut dengan Ahmed, supaya kedengarannya ada Ahmad-Ahmadnya kali ya. Itu adalah merupakan harusnya diterjemahkan sebagai kepada Ahmad, bagi Ahmad, untuk Ahmad ya, bukan dan kebenaran. Padahal Vehaemet dalam bahasa Ibraninya itu sebenarnya memang terjemahannya adalah dan kebenaran ya. Tapi untuk pembuktiannya nanti akan saya buktikan ya. Dan di situ alasan berikutnya kenapa Vehaemet itu bukan dan kebenaran, karena menurutnya di dalam bahasa di dalam Kejadian, kitab Kejadian, Vehaemet kebenaran itu bukan Vehaemet ya, tapi sidikoh ya. Nah, tapi saya katakan lagi di sini bahwa Vehaemet itu artinya dan kebenaran ya. Nah, tidak seperti apa yang dikatakan oleh Nandar, Ahmed itu adalah jalan bagi Ahmad, akan tetapi Vehaemet itu adalah dan kebenaran. V itu adalah kata dan emet itu adalah kebenaran ya. Akan tetapi untuk pembuktiannya bagaimana caranya kita yang orang awam ini, termasuk saya juga orang awam di dalam bahasa Ibrani, bagaimana kita bisa membuktikan kebohongannya Nandar ini ya, itu nanti akan saya bahas di belakangan ya. Saya akan bahas dulu di mana Nandar ini sepertinya ingin membangun opini supaya memuluskan dia punya pendapat tentang Vehaemet ini, itu dengan cara mengatakan bahwa karena Yesus itu berbicara dalam keseharian di dalam bahasa Ibrani, harusnya Injil yang benar itu adalah Injil yang di dalam bahasa Ibrani. Walaupun dia juga tahu bahwa Injil yang Injil Yohanes yang ditulis oleh Yohanes itu pertama kali ditulis di dalam bahasa Yunani. Akan tetapi karena Yesus karena Yesus bicara dalam bahasa Ibrani, makanya ketika ada perbedaan antara Injil dalam bahasa Yunani dan Injil dalam bahasa Ibrani, menurut Nandar ini, bahasa Ibranilah yang benar. Akan tetapi saya akan katakan bahwa ini adalah logika yang paling ngaco, ya, paling ngaco. Karena apa? Karena apapun alasannya, walaupun Yesus berbahasa Ibrani, lalu ada Injil yang berbahasa Ibrani, bukan berarti bahwa Injil yang berbahasa Ibrani itu adalah sebagai sumber. Karena apa? Karena sumbernya adalah Injil yang ditulis oleh Yohanes di dalam bahasa Yunani. Jadi Injil terjemahan gitu loh. Sekarang saya akan lanjutkan dengan cara bagaimana kita yang orang awam ini supaya tidak lagi dibego-begoin, nggak lagi dibodoh-bodohin oleh orang-orang yang
bukan bukan mengaku sih saya rasa ya, tapi penipu-penipu yang mengaku dirinya sebagai ahli bahasa Ibrani, padahal sama sekali mereka tidak punya keahlian di bidang itu. Oke, sekarang saya akan buktikan apakah kata-kata saya tadi yang mengatakan WH Emet itu adalah dan kebenaran, atau kata-kata Nandar yang mengatakan W Ahmed itu sebagai terjemahan dari bagi Ahmad ya. Oke. Tadi juga Nandar ada sempat mengatakan bahwa sumber bahasa Ibraninya itu juga berasal dari situsnya Sarapan Pagi ya. Jadi kita coba buka juga Sarapan Pagi ya. Sarapan Pagi kita cari di sini, akulah jalan kebenaran dan hidup dalam bahasa Ibrani. Ya, saya coba cari searching di Google. Nah, ini keluar ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ini di Sarapan Pagi Biblika. Oke. Selanjutnya kita buka situsnya ya. Kenapa kita harus buka ini? Karena ya agak susah juga mencari saya tidak punya Alkitab Perjanjian Baru di dalam bahasa Ibrani. Yang ada yang saya punya untuk Perjanjian Baru itu adalah di dalam bahasa Yunani ya, tapi karena sulit ya, coba kita buka aja di Sarapan Pagi ya. Di sini ada bahasa Ibraninya nih. Vayomer, dan dia berkata, ini dia ya. Elaf kepadanya Yeshua, Anoki haderek akulah, Anoki akulah haderek jalan, Emet dan kebenaran, Hak Haim dan kehidupan. Nah, Emet ini yang di sini dan kebenaran ini yang tadi menurut Sinandar itu adalah bagi Muhammad. Nah, sekarang kita cek lagi ya. Pertama, cara paling gampang pertama adalah kita copy paste aja nih bahasa Ibraninya. Oke, kita copy paste aja bahasa Ibraninya. Kita copy paste bahasa Ibraninya, lalu sekarang kita coba cari di paling gampang, paling umum adalah di Google Translate ya. Bagaimana menurut Google Translate ya? Apakah terjemahannya menurut Google Translate? Ya, kita masukkan ke sini, kita tempel di Google Translate. Nah, di sini dalam bahasa Inggrisnya langsung keluar ya. Di sini juga dikatakan menurut Google Translate artinya adalah and the truth ya. Menurut Google Translate artinya adalah and the truth ya. Nah, jadi tidak seperti katanya si Nandar tadi yang mengatakan bahwa ini artinya Emet itu artinya bagi Ahmad ya. Oke, kita cari aja ya kata Emetnya ya. Ya, ini kita ambil, kita copy dulu, coba lihat di Google Translate penerjemahannya apa. Emet ya. Ya, oke, kita lihat artinya apa. Oh, ini kok ke dalam bahasa Arab, ke dalam bahasa Inggris. Oke, kita balik ya. Oke, agak ribet. Kita kembali aja ke Google Translate. Kita tempel di sini and the truth ya, and the truth. Artinya ini tidak juga menurut Google Translate Nandar sudah bohong ya. Menurut Google Translate Nandar bohong. Jadi menurut Google Translate Emet ini adalah and the truth. Oke, kita sama-sama tahu lah ya, kalau Google Translate itu banyak yang bilang kalau terjemahannya itu ya gimana-gimana. Jadi kita coba dengan cara lain untuk membuktikan bahwa Emet itu adalah terjemahannya yang benar adalah benar-benar and the truth, dan kebenaran, bukan seperti yang dikatakan Nandar bagi Ahmad. Nah, di dalam Google itu kalau kita searching kata-kata di Google itu, misalnya kita ketikkan kata dan kebenaran dan kita klik di Google, itu pasti akan memunculkan alamat-alamat website, alamat-alamat situs-situs di internet yang di dalamnya ada kata-kata dan kebenaran. Begitu juga kalau kita masukkan kata and truth dalam bahasa Inggris.
tentunya ketika kita enter, itu juga akan menunjukkan kata-kata situs-situs di mana dalam situs-situs itu terdapat kata-kata yang ada kata and truth, ya. Nah, Google itu kan bukan hanya melayani orang Indonesia aja, yang orang-orang berbahasa Indonesia aja, atau orang-orang berbahasa Inggris saja, tapi juga tentunya ada bahasa Ibrani juga. Jadi kalau kita masukkan kata VHMet di dalam pencarian Google dan kita klik, itu juga pasti akan menunjukkan kata-kata yang sama dengan kata-kata atau situs-situs yang di dalamnya ada kata VHMet. Dan kita bisa lihat di dalam situs-situs itu, kata VHMet itu konteksnya itu apa namanya, artinya itu apa, apakah benar seperti yang saya katakan atau benar seperti yang si Nandar bilang, ya. Jadi kita coba aja ya di sini. Kita ini dia kata VHMet-nya, kita copy. Nah, berikutnya kita coba cari di Google, ya. Kita telusuri di Google, VHMet, kita buka. Nah, ini ada situs-situs, tempat-tempat di mana ada kata VHMet di dalamnya. Dan ini juga banyak dari YouTube, tapi kalau dari YouTube itu agak susah, ya. Coba kita cari di sini, katakanlah ini di Wikipedia, ya. Coba kita buka di Wikipedia. VHMet, lalu kita coba bahasa Inggrisnya, ya. Nah, ini di bahasa Inggrisnya kita bisa lihat ini, and the truth, ya. Artinya ya, kita carikan VHMet dan di situ ditulis and the truth, ya. The truth is single recorded bla 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 bla, ya. Jadi bukan kepada Ahmad, ya. Untuk Ahmad atau apalah yang di itu, ya. Oke, kita balik lagi, kita cari yang lain, konteks yang lain. Oke. Nah, coba kita ini di reversal context. Nah, kita coba buka di reversal context. Nah, di reversal context juga kata VHMet itu ternyata artinya adalah and the truth, and frankly, and honestly, honest, dan tidak ada satu kata pun yang yang sesuai seperti apa yang si Nandar bilang kepada Muhammad, kepada Ahmad, ya. Oh, ini sepertinya juga ada di sini juga sepertinya ada ada cara. Ini ternyata di sini juga ada konteks-konteksnya, ya. Artinya bagaimana konteksnya itu kalau kata ini dimasukkan ke dalam satu kalimat, dan ini kayak sepertinya ada pronunciation-nya juga, ya. Oh ya, benar, ada pronunciation-nya. And the truth is, I'm here because of the people in my life. Oke, kita lihat bahasa Ibraninya sekarang, ya. והאמת היא שאני כאן בגלל האנשים בחיי. Oke, VHMet היא שאני כאן בגלל האנשים בחיי. Yaitu bahasa Ibraninya yang di dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai, and the truth is, I'm here because of the people in my life. Oke, kita lihat ada kalimat yang lain. Kita lihat aja. Ini juga diterjemahkan sebagai and the truth. Ya, you release that information and the truth comes out. Oke, kita lihat. And the truth. You release that information and the truth comes out. והאמת. תפרסמי את המידע והאמת תצא לאור. Oke, kita lihat yang lain. Kita lihat satu-satu. And frankly, none of this is any of your business. Oke, dan ini sekarang diterjemahkan bukan and the truth, tapi and frankly, dan sejujurnya. And frankly, none of this any of your business. Kita lihat bahasa Ibraninya. והאמת. זה לא העסק שלך. Oke. VHMet, זה לא העסק שלך. Oke. Oke, cari yang lain lagi. Ini ada yang terakhir, ya. Oke. And frankly, I joined in prison, and frankly, it saved my life. Oke, lihat bahasa Ibraninya. והאמת. הצטרפתי ל-EAA בכלא, והאמת היא שזה הציל את חיי. Oke, jadi ini udah jelas banget, ya, kalau VHMet itu sama sekali nggak ada urusannya sama
Ahmad, nggak ada sangkut pautnya sama Ahmad. Itu sekarang coba kita lihat, tadi Sinandar juga ada sebut bahwa di perjanjian lama itu kata kebenaran itu disebut dengan sidiko. Ya, kalau coba kita cari ya kita buka aja di apa namanya, kita cek aja ya apa katanya dia ya. Oke, kita buka kitab. Nah, ini Alkitab, saya buka Alkitab. Saya cari kata and truth ya, dan kebenaran. And truth. Oke, di sini ada and truth. Nah, di sini ada saya cari and truth ya, and his truth, and bla bla bla, di Genesis truth. Oke, ini ada di Exodus 34 ayat 6 ya. Exodus 34 ayat 6 ada and truth. Kita hafalin Exodus 34 ayat 6. Exodus 34 ayat 6. Sekarang kita saya akan buka di Bible Hub ya. Kita buka di Bible Hub. Ini aplikasi. Jadi Bible Hub ini adalah aplikasi buat kita orang-orang yang ingin mempelajari satu ayat Alkitab di dalam bahasa aslinya gitu ya. Kita buka di interlinear. Oke, kita cari Exodus berapa tadi? Exodus 34 ya. Kita cari Exodus 34. Exodus 34 ayat yang ke-6. Oke, di sini kita bisa lihat. Oke, sekarang kita bisa lihat ini terjemahan interlinear yang langsung ke dalam bahasa Ibraninya. Kita fokus hanya pada yang terjemahan and truth aja ya. Kita cari and truth-nya ya. And truth. Oh, oke, ini ya. Ini dia, and truth ya. Di sini tulis we-emet ya, we-emet ya, we-emet and truth ya. Bukan kepada Ahmad, bukan kepada Ahmed, bukan kepada Muhammad. Tidak ada satupun urusannya dengan Ahmad. Ya, ini jelas-jelas ditulis and truth. Oke, tapi tadi Sinandar bilang kalau dia sidikohnya itu dapatnya dari Kejadian. Coba kita lihat di Kejadian. Tapi sebenarnya kalaupun ada kata sidikoh sebagai kata truth, yaitu nggak berpengaruh apa-apa karena we'emet itu tadi udah jelas artinya adalah and truth ya. Kita cari lagi and truth. Coba kita lihat di Kejadian ini ada truth ya. And his truth. Coba kita lihat and truth di Genesis 24 ayat 27. Genesis 24 ayat 27. Kita lihat coba di sini. Genesis Oke. 24. Kita cari 24. Ayat yang ke-27. Ayat yang ke-27. Kita cari kata truth. Kita fokus aja kata truth. Kata truth. Gimana kata truth? Mana dia? Kata truth. Adoni and ya. Of master being let me, my master, his and his truth. Ya, ini ditulis wa'amito. Wa'amito. Ya, kita coba lihat ya kamus strongnya seperti apa. Strong. Nah, ini dia tetap sama emet ya, tetap dengan artinya emet. Jadi kalau dikatakan dengan ve'emet ya artinya dan kebenaran, di sini tetap artinya emet ya. Oke, jadi dalam Kejadian pun menggunakan truth itu dengan kata emet. Kalau menjadi dan kebenaran itu menjadi ve'emet. Nah, sekarang saya agak penasaran ya. Tadi dibilang terjemahannya adalah kepada Muhammad. Nah, sebenarnya kepada Ahmad. Coba kalau kita misalnya cari kepada Ahmad ya, tulisannya seperti apa sih sebenarnya?
Itu kata-katanya seperti apa? Kita cari aja coba di Google. Kita balik lagi ke Google Translate. Kita balik ke Google Translate. Kita cek lagi di Google Translate. Oke. Loh, ke sini. Kita cari di Google Translate. Oke, kita balik ya. Tu Ahmad. Tu Ahmad ya. Nah, ini kita dapat tulisan Ibraninya seperti ini, Tu Ahmad. Ya, kita copy paste aja. Sekarang terus kita balik lagi ke ke reverse context ya. Ini ternyata ada aplikasinya ya, reverse context. Coba kita lihat Tu Ahmad itu dalam bahasa Nah, ini dia sudah masuk ternyata otomatis. Tu Ahmad, Tu Ahmed ini sudah ada tulisannya di sini ya. Kita coba dengerin kata-kata seperti apa Tu Ahmed. Lahmed. Lahmed ya. Sekali lagi Tu Ahmad itu tulisannya apa? Lahmed. Lahmed. Jadi kepada Ahmad, bagi Ahmad itu bukan Weahmed, bukan Wemed, Weahmed ya, bukan Weahmed ya, tapi Lahmed. Lahmed. Nah, ini coba kita lihat ya. Harris Nah, sekarang kita coba lihat di dalam konteks kalimatnya. To Ahmad. Here's the man who can get us to Ahmad. Oke. לאחמד. הנה האיש שיכול להוציא אותנו לאחמד. Oke. To Ahmad. Here's the man who can get us to Ahmad. Oke, ini konteksnya kebetulan mirip banget dengan yang kita lagi omongin ya. Terus yang ini. To Ahmad. Otherwise, we wouldn't have introduced her to Ahmad. לאחמד. אחרת, לא היינו מכירים אותה לאחמד. Oke, jadi apa yang dikatakan si Nandar itu semuanya nggak ada yang benar. Dia bilang WHMed itu adalah kepada Ahmad, padahal secara keseluruhan tadi kita sudah cek, sudah buktikan bahwa tidak ada satupun kata WHMed itu diartikan sebagai kepada Ahmad. Dan untuk kata kepada Ahmad sendiri itu bukan katanya WHMed tapi Lahmad. Ya, tadi kita sudah dengar. Oke, jadi walaupun kita ini awam di dalam bahasa Ibrani, tapi bukan berarti kita bisa dibohong-bohongin sama orang yang ngaku-ngaku bisa berbahasa Ibrani. Karena dalam kekristenan kita punya tools-tools yang banyak sekali untuk bisa mempelajari bahasa Ibrani. Walaupun kita tidak mengerti bahasa Ibrani, tapi kita bisa belajar bahasa ayat-ayat Alkitab di dalam bahasa aslinya. Oke, demikian video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan oke, buat kamu-kamu yang merasa video ini bisa jadi manfaat, jadi berkat buat orang lain untuk mendengarkannya supaya tidak lagi dibohong-bohongin sama pakar Ibrani gadungan seperti si Nandar ini, silahkan di-share video saya ini ya kepada orang-orang yang kamu anggap perlu untuk tahu. Oke, sekian video saya. Tuhan Yesus memberkati.